Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita siapkan hati kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, pujian yang baru saja kami nyanyikan sungguh berasal dari hati kami yang terdalam. Bahwa segala sesuatu yang kami miliki, baik itu benda mati, fisik, ataupun talenta kami, karunia kami, itu semua adalah milik-Mu. Itu semua adalah pemberian-Mu. Itu semua anugerah-Mu. Oleh karena itu kiranya Engkau yang boleh tutup bungkus setiap daripada kami hamba-hamba-Mu. Baik yang menyampaikan berita firman maupun yang mendengarkan. Biarlah kami semua sebagai murid-murid Kristus boleh siap untuk melakukan, menghidupi apa yang Kau nyatakan dalam firman. Tuhan, tolong hamba-Mu yang lemah ini, supaya batuknya tidak menjadi penghalang di dalam pemberitaan firman-Mu. Dengar suruh doa kami, bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga firman yang Kau sampaikan dapat kami resapi dan hidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita bersyukur sekali ya, 22 Juni yang lalu kita semua tahu bahwa Jakarta itu hajatan ya. 495 tahun usia Jakarta, tuanya minta ampun. Satu periode waktu yang mengalahkan usia negara adidaya Amerika Serikat. Nah Bapak Ibu saudara kasih, Jakarta 495 tahun itu diukur sejak orang-orang dari kerajaan Demak di Jawa pada abad 15 berhasil mengusir orang-orang Portugis di pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi pada tahun 1527 pelabuhan Sunda Kelapa itu direbut kembali oleh orang-orang kerajaan Demak. Dan itu menjadi penanda lahirnya kota yang kita tinggali hari ini saudara yang terkasih. Nah tentu suasana hajatan Jakarta yang mungkin paling kita rasakan adalah Jakarta Fair ya. PRJ, Pekan Raya Jakarta. Sebuah acara pameran terbesar di Asia Tenggara loh ya. Dan dibuka sejak tahun 68. Nah saya nggak tahu persis apakah saudari Bapak Ibu Jemaat GKBJ, Anda itu bangga gak? Jakarta tuh tuanya minta ampun. Hampir 500 tahun umurnya. Ada gak di sini yang merasa bangga sama Jakarta? Karena tua. Ada ya. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, saya pribadi saya mau jujur ya. Saya pribadi asli Jakarta, saya lahir di Kepu. Ya, di Kepu Barat. Asli Jakarta, tapi saya nggak pernah merasakan euforia kebahagiaan sebagai warga Jakarta. Ya mungkin karena dulu masih kecil kalau di gang itu ya suka ditodong ya, dipalak gitu ya, dimintain duit gitu ya. Tapi waktu Jakarta baru dipimpin sama Jokowi Basuki, baru tuh ada semacam perasaan excited, bangga melihat pembaharuan wajah kota kelahiran saya ini. Seorang dosen ilmu komunikasi dari UI ya, komunikasi politik, Bapak Ari Junaidi, dia pernah membagikan cerita dan kemudian dimasukin ke dalam surat kabar online. Dia mengatakan begini, dia tinggal di Jakarta sejak tahun 78. Baru sejak tahun 2012 dia merasa bangga dengan ibu kota. Ya, 78 tinggal berapa puluh tahun, baru 2012 merasa bangga dengan Jakarta. Kenapa? Karena ada perubahan signifikan yang terjadi dengan gaya kepemimpinan Jokowi Basuki yang turun melayani sebagai pelayan masyarakat dan terus berjuang untuk bersih, transparan, dan profesional. Nah sayangnya masa seperti itu berlangsung tidak lama ya saudara yang terkasih. Dan saya pribadi kembali lemes lihat Jakarta yang polusinya tidak menurun. Kemudian kali kembali kotor, paling daerah-daerah tertentu yang bersih banget gitu ya. Banjir lagi. Budgeting Pemda mencurigakan, balai kota jauh lebih sepi dari kunjungan masyarakat yang minta tolong dan berbagai macam masalah lain saudara yang terkasih. Nah saudara yang terkasih, semua ini bersumber dari kepemimpinan yang turun melayani tapi demi kepentingan politis,
demi 2024 mungkin. Nah, bukan pembaharuan hidup dan kedisiplinan hidup masyarakat Jakarta. Nah, saudara yang terkasih jemaat Tuhan, tanpa kepemimpinan yang turun melayani sebagai teladan dengan motivasi dan mentalitas pelayan yang memimpin, Jakarta bakal terus diperalat sebagai kota yang dijadikan sebagai ajang perebutan kekuasaan. Nah, saya kira ide mindahin ibu kota ke Kalimantan yang sudah ada sejak zaman Pak Harto, yang kemudian dihidupkan lagi oleh Pak Jokowi, saya kira ide itu luar biasa sekali. Tapi intinya saudara yang terkasih, kita harus berdoa sebagai orang-orang Kristen. Supaya Tuhan izinkan ada lagi pelayan, pemimpin buat Jakarta yang kepemimpinannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kecil seperti kita. Betul gak? Kita ini masyarakat kecil kan? Atau di sini ada yang merasa saya masyarakat besar karena Anda punya public profile yang sangat luar biasa terkenal gitu ya. Kita semua ini masyarakat kecil saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang jelas tindakan melayani yang kita lihat di luar gitu ya, secara eksternal, orang-orang yang melayani tidak selalu karena ada motivasi dan mentalitas yang benar. Oh, dia rajin pelayanan, tapi kita nggak tahu mentalitasnya pelayan atau bukan. Nah, jika kita melihat gereja yang banyak orang terlibat pelayanan, menurut saya kita jangan bangga dulu. Kenapa? Jangan bangga karena kuantitas pelayan banyak. Karena kita nggak pernah tahu motivasi dan mentalitas pelayan di gereja itu seperti apa. Tapi tentu sebaliknya ya, ekstrim sebelahnya. Nggak ada yang mau pelayanan. Ya kita juga sedih kalau nggak ada yang mau pelayanan. Kenapa? Artinya mentalitas orang Kristen di gereja itu semuanya mau jadi konsumen. Semuanya mau dilayani. Semuanya mau jadi raja. Ya tinggal komplain ataupun bahkan mudah sekali mengkritik. Kalau ada gereja yang seperti itu, dari situ kita bisa memperkirakan. Apakah komunitas gereja di situ cuma ngumpul secara sosial atau sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa perhimpunan kita ini adalah kita ini tubuh Kristus yang mati buat orang lain. Ini satu hal yang sangat membedakan sekali. Nah, tentu kita berharap orang-orang Kristen paling tidak di GKBJ mencerminkan mentalitas hamba seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kita sembah. Mentalitas hamba tidak seharusnya terisolasi hanya untuk konteks pelayanan di gereja. Mentalitas hamba harus terjadi waktu kita kerja, waktu kita usaha, waktu kita ngurus rumah tangga dan sebagainya. Oleh karena itu saudara yang terkasih, ini yang menjadi pertanyaan perenungan kita. Seperti apa sih wujud yang konkret, nyata tiap hari, tiap minggu mengenai mentalitas pelayan yang aplikatif di tengah hidup kita di kota Jakarta. Mari silakan buka Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan bagian ini. Jemaat silakan menyimak pembacaan Injil menurut Yohanes. Kalau tidak keberatan, saya boleh undang saudari untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan pembacaan kitab suci. Mari silakan bangkit berdiri sebagai tanda kita menghormati Allah yang berbicara melalui Alkitab. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekaknya dengan kaki yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan,
engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku berbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Semua katakan amin. 2, 3. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, ini terjadi di satu rumah di ruang atas bersama para murid. Ini memperlihatkan mentalitas hamba, mentalitas pelayan. Peristiwa Yohanes 13 sebenarnya awal dari acara perjamuan makan Paskah yang berakhir di Yohanes 17. Nah, artinya Yohanes 13 sampai 17 adalah satu kesatuan yang isinya begitu mendalam, padat dan terkait langsung dengan pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Nah, saudara yang terkasih, sebab setelah Yohanes 17 ya yang satu kesatuan itu, Yesus itu dikhianati oleh Yudas di Yohanes 18. Jadi betul 13 sampai 17 itu persiapan Yesus menghadapi salib. Nah, tapi yang luar biasa di dalam Yohanes 13, Yesus melakukan tindakan menghamba, dan tindakan ini tidak dijadikan iklan di tengah kerumunan orang banyak. Yesus tidak show off dirinya sebagai hamba. Yesus lakukan peristiwa cuci kaki para murid dalam konteks yang begitu kecil, begitu intim, yaitu ketika makan malam, makan perjamuan Paskah. Yesus makan bersama 12 murid yang sudah jadi keluarga, ya, karena bersama-sama Yesus kurang lebih 3 tahun. Nah, kisah pencucian kaki yang Yesus lakukan menjadi terkenal di seluruh dunia sampai hari ini, bukan karena Yesus iklan-iklan, bukan. Tetapi karena ada yang menuliskan, ada saksi mata yang menceritakan, menuliskan. Jadi dari sisi Tuhan Yesus sendiri tidak pernah bermaksud mempertontonkan penghambaan dirinya di tengah kerumunan orang banyak. Nah, inilah mentas pelayan Kristen yang sejati yang pertama, saudara yang terkasih. Meneladani Yesus turun melayani bukan demi pamer dan pamor. Nah, saudara yang terkasih, mari kita tidak berpikir bahwa mencontoh Yesus itu pasti bisa. Ya, Yesus bisa begitu karena kan dia Tuhan. Saya kira pikiran itu salah. Karena Yesus yang kita percaya adalah manusia 100%. Sama dengan kita. Kitab Ibrani mengatakan hal itu, saudara yang terkasih. Yesuslah referensi kita, titik utama sebagai contoh waktu kita mau melayani. Yesus turun melayani bukan demi pamer dan pamor, dan itu adalah pilihan
dalam kerelaan, bukan keterpaksaan, apalagi jaga muka, saudara yang terkasih. Dengan kata lain, mentalitas pelayan yang pertama ini terkait sama yang internal, motivasi. Nah, disinilah kita hadapi tantangan dari pola kehidupan kita di zaman ini, saudara yang terkasih. Kita hidup di zaman di mana tiap orang itu suka pamer, ya, karena kita hidup di tengah sosial media. Ya, makan aja dimanapun dipamerin, gue makan ini, gue makan itu gitu kan. Pakai baju baru dipamerin, pergi jalan-jalan kemana dipamerin, saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih tentu ya kita tahu ya TikTok sebagai platform sosial media terbaru itu orang joget divideoin, ya. Joget yang seksi lah, joget yang gak seksi lah, anjing ngapain divideoin. Semuanya untuk pamer, saudara yang terkasih. Nah, cuma masalahnya kita susah untuk menilai motivasi di balik postingan sosial media. Jadi kita juga nggak boleh sembarangan untuk menghakimi postingan-postingan di dalam sosial media. Kita hanya bisa menebak-nebak maksudnya apa ya ada postingan seperti ini. Mentalitas pelayan yang pertama ini perlu betul-betul kita cermati. Karena konteks hidup kita itu, saudara yang terkasih. Dan saya kira ini tidak terlepas dari kita orang Kristen, karena kita bukan cuma tinggal di lingkungan yang seperti demikian, tapi kita juga di dalam lingkungan itu, ya kebanyakan kita ya mungkin juga sangat menggandrungi sosial media. Yang jelas kita perlu cermati mentalitas yang internal ini, motivasi, ya. Karena konteks pelayanan rohani di gereja atau di lembaga misi atau lembaga lainnya suka dijadikan ajang show off. Suka dibahasakan secara bagus dan rohani. Tapi sebenarnya ya pengen show off aja. Nah, jangan-jangan kita sebagai orang-orang Kristen di gereja, jangan-jangan kita ngajarin ini ke anak-anak kita, saudara yang terkasih. Contoh, ketika anak-anak sekolah minggu didorong untuk partisipasi dalam kebaktian, waktu ada acara Parents Day, kita orang tua atau bahkan guru sekolah minggu, seringkali kita bujuk anak kita supaya mau ikut. Dan kita ngajarin tuh, ya. Kan kamu nanti dibeliin baju baru, bagus dong, kamu kasih bunga, kasih hadiah ke papa mama orang lain dan sebagainya. Kita ajarin bahwa kamu akan tampil. Nah, tanpa kita sadari, jangan-jangan kita lagi ngajarin ke anak-anak kita bahwa pelayanan sama dengan tampil. Pelayanan sama dengan pamer baju barunya, pamer sepatu barunya, pamer apapun yang dia punya dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu di sini apakah ada paduan suara anak, ya. Tapi paduan suara anak seringkali paduan suara yang sangat disukai sama kita semua kalau paduan suara anak itu pelayanan di kebaktian umum. Nah, paduan suara anak tampil di kebaktian. Konsentrasi kita orang tua menata sedemikian rupa supaya anak-anak rapi di depan. Karena kita mau tampil, ya. Dan banyak sekali paduan suara anak di gereja-gereja, anak-anak masuk ke kebaktian, tampil, udah gitu keluar dari kebaktian. Persis kita ngajarin anak-anak kita tampil. Pelayanan sama dengan tampil, saudara yang terkasih. Pelayanan sama dengan pamer dan pamor. Mungkin kita nggak pakai bahasa yang saya pakai ya, pamer dan pamor. Tetapi secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak-anak kita, pelayanan itu tampil. Mari kita perhatikan, kita periksa bagaimana kita mendidik anak-anak kita di dalam aspek kerohanian. Khususnya ketika kita ajak anak-anak kita terlibat pelayanan, saudara yang terkasih. Nah, sama halnya dengan kita gereja. Hampir semua gereja, hampir semua gereja berusaha untuk bikin virtual choir. Pertanyaan saya adalah kenapa virtual choir menjamur? Apakah karena kangen memuji Tuhan? Kalau memang itu motivasinya, wah saya bersyukur sekali, kita patut bersyukur. Tetapi saya khawatir, saudara yang terkasih. Disinilah kita perlu waspada. Apakah gereja bikin virtual choir? Karena gereja sono bikin juga, gereja situ bikin juga, gereja sono bikin juga. Apakah kayak ada mentalitas pengen kompetisi dengan gereja lain karena punya virtual choir? Padahal jemaatnya di paduan suaranya nyanyinya juga nggak bagus-bagus banget kok. Udah gitu kemudian kita pakai alasan, kan yang penting Tuhan dengar. Saudara yang terkasih, ini bahasa-bahasa yang menurut saya kita perlu waspada sekali.
Apa motivasi kita demi pamer dan pamor bahwa gereja kita juga bisa bikin virtual choir? Gereja kita punya orang yang bisa ngedit itu begitu banyak orang nyanyi. Apakah seperti itu? Atau bahkan kita berani mengatakan gereja kita bayar orang kok untuk ngedit video-video itu. Bayar aja 3 juta, 5 juta untuk ngedit 20 orang nyanyi virtual choir. Apakah kita mau kasih tahu orang bahwa kita punya duit kok, gereja kita bayar aja profesional. Nah saudara kasih, mari kita hati-hati dengan hal seperti ini. Karena seringkali di gereja ada hal-hal yang kita tidak sadari yang sudah mendarah daging. Dan susah sekali untuk diubah. Jadi kita perlu melayani dengan pemeriksaan diri saudara kasih. Nah waktu Tuhan Yesus melayani turun seperti itu, Tuhan Yesus itu bukan sekedar mengajar arti melayani dengan kata-kata. Tetapi Yesus memperlihatkan contohnya. Nah meneladani Yesus yang melayani bukan demi pamer dan pamor, tandanya adalah sikap kita tidak menuntut balasan. Cukup banyak orang Kristen yang gampang mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena dia di dalam hati kecilnya dia menuntut balasan. Dia mau dihargai. Dia menuntut dipuji, diapresiasi dan sebagainya. Ketika seorang cepat tinggalkan pelayanan karena kecewa, kita tahu mentalitasnya tuh belum siap jadi pelayan Kristus. Kalau jadi pelayan-pelayan gitu doang mah mungkin oke-oke saja. Tapi pelayan Kristus ada standar yang berbeda sama yang terkasih. Yang jelas menjadi pelayan meneladani Yesus yang turun bukan demi pamer dan pamor. Itu juga adalah pilihan kerelaan, bukan paksaan. Kerelaan untuk milih turun bukan demi show off. Membawa kita ke dalam tindakan penghambaan. Persis seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Dan ini yang menjadi kedua saudara yang terkasih. Mentalitas pelayan yang serupa Yesus bukan cuma urusan internal. Tetapi diperlihatkan melalui kesukaan menghamba. Dan Rasul Yohanes menunjukkan ini dengan 7 kata kerja turun. Tadi kita baca, kita perhatikan kata-kata itu ya. Dari bangun sampai menyeka kaki. Turun saudara yang terkasih ada 7. Nah kita tahu kalau di dalam Injil Yohanes angka 7 itu artinya sempurna. Berarti Yohanes ingin nunjukin bahwa Yesus turun dengan sempurna. Layaknya seorang, maaf saya pakai istilah ini, layaknya seorang kacung buat murid-muridnya. Bapak Ibu masih ngerti ya istilah kacung ya? Masih ngerti ya? Ini istilah udah lama banget kagak dipakai soalnya terkasih. Tapi 7 tindakan Yesus ini bukan tindakan yang gampang loh. Yang gak gampang. Kenapa? Karena Yesus tahu 3 hal. Yesus tahu saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia. Artinya Yesus tahu dia bakal mati di salib. Yang kedua, Yesus tahu dia punya kuasa. Bapaknya sudah berikan semua kuasa. Yang ketiga, Yesus tahu siapa yang bakal menyerahkan, mengkhianati dia dan menyangkal dia. Yesus tahu semua itu, tapi Yesus tetap memilih turun melayani dengan 7 kata kerja penghambaan. Nah ada penafsir yang mengatakan bahwa tindakan Yesus turun ini adalah skandal ya menurut ukuran masyarakat pada waktu itu. Kenapa skandal? Karena nggak ada rabi yang turun sampai seperti itu sempurna untuk muridnya. Di dalam masa itu murid cari guru. Yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus cari murid. Dan Tuhan Yesus turun melayani sampai seperti itu. Nah tindakan Yesus ini pasti membuat para pemimpin agama pada waktu itu merasa tidak nyaman, terancam. Kok ada rabi seperti itu? Yesus tetap turun membasuh kakinya Yudas, padahal dia tahu Yudas nih bakal cium saya dan dia bakal mengkhianati, menjual saya demi 30 keping perak. Bapak Ibu saya terkasih, kalau kita pakai logika zaman sekarang, kita nggak mau melakukan ini. Saya tahu kamu tuh pernah menghifitnah saya. Ngapain saya layani kamu? Saya tahu kamu tuh nusuk saya dari belakang, di depan muka saya kamu ngomong baik-baik, di belakang saya kamu melempar ranjau, granat. Bikin rumor, bikin gosip yang enggak, reputasi saya hancur. Ngapain saya melayani kamu? Tapi Yesus menunjukkan sesuatu yang luar biasa, saudari.
Itulah kenapa mentalitas pelayan yang menyerupai Kristus nggak sama dengan mentalitas pelayan-pelayan yang kita biasa sebut sebagai customer service. Beda, saudara yang terkasih. Sudah tahu bakal dijual sama Yudas, buat apa cuci kaki Yudas? Udah tahu Petrus bakal menyangkal, buat apa cuci kaki Petrus? Udah gitu Petrusnya kayak begitu lagi. Ya Petrus kan selalu yang impulsif gitu kan. Tuhan cuci aja semua badan saya. Enaknya dewe gitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sudah tahu semua murid lainnya bakal kabur, lari, cari aman sendiri. Lah kok masih dicuci kakinya? Ngapain? Nggak masuk logika kita hari ini saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, prinsip mentalitas pelayan yang kedua ini seringkali paling sulit dihidupi di tengah kalangan gereja. Begitu beda pendapat, tetap saja orang Kristen saling tusuk di belakang. Saling fitnah. Saling cari masa. Yang di sini deketin jemaat yang itu, yang ini deketin jemaat di sana. Akhirnya gereja terpecah dari dalam. Dan lama-lama beneran pecah. Dan saya kira cerita gereja pecah bukan sesuatu yang rahasia lagi, saudara yang terkasih. Anda pasti mendengar. Sedikit sekali yang mengalah sebagai hamba. Makanya gak heran gereja itu rusak dari dalam, saudara yang terkasih. Nah ada satu kisah tahun 94 di Rwanda, Afrika Tenggara. Terjadi pertikaian berdarah antara dua suku Kristen. Suku Tutsi dengan suku Hutus. Ada seorang ibu bernama Ipigenia dari suku Tutsi. Dia kehilangan suami sama 5 anak yang dibunuh oleh gerombolan orang dari suku Hutus. Salah satu orang dalam gerombolan itu adalah bapak tersebut yang ada di gambar, yang agak burem. Ya. Nah, bapak ini dipenjara bersama dengan para pembunuh lainnya 7 tahun. Nah, kemudian ada pengadilan suku, dia minta ampun dari ibu Ipigenia dan seluruh kampung. Nah, kemudian Ipigenia membuka hatinya mengampuni bapak yang disebut sebagai Bapak Jean Bosco Bizimana. Jean itu John. Ini orang Kristen, Bapak Ibu yang terkasih. Dia bunuh suami orang dan 5 anak-anak orang dan kemudian kacau balau di Rwanda, saudara yang terkasih. Tapi Ipigenia membuka hati dengan luar biasa, bahkan bukan cuma itu. Sekarang dia ngajarin istri si bapak untuk menjadi pengrajin rotan supaya bisa mencari nafkah. Nah, waktu reporter CNN Christian Amanpour mewawancarai ibu tersebut, ibu ini lagi kasih makan si bapak yang ada di rumahnya. Kemudian Amanpour dalam wawancara dia shock gitu ya. Terus dia tanya, kok kamu bisa ampuni bapak ini? Bahkan sekarang kamu kasih makan buat nih bapak. Ibu Ipigenia menjawab, saya orang Kristen dan saya banyak berdoa. Iman yang polos tapi tulus. Saya orang Kristen dan saya banyak berdoa. Artinya saya orang Kristen, saya ikuti ajaran Yesus, saya mencontoh Yesus, dan saya berdoa, artinya saya hidupi apa yang saya doakan. Seorang Kristen dengan mentalitas pelayan seperti Tuhannya, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kita juga. Ipigenia bukan sekedar memiliki mentalitas pelayan, tetapi ia juga memperlihatkan kesukaan penghambaan diri bagi seorang yang ia tahu sudah membunuh keluarganya. Ini tindakan yang gak masuk akal, saudara yang terkasih. Tapi terjadi dalam realita abad di mana kita sekarang hidup. Nah, inilah mentalitas pelayan Kristus yang turun melayani dengan meneladani Yesus. Jadi saudara yang terkasih, mentalitas pelayan yang ditunjukkan lewat 7 kata kerja penghambaan diri, ini menyadarkan kita. Melayani sama dengan menghambakan diri. Nah tadi kita menyanyi bersuka cita masuk ke dalam hadirat Tuhan ya. Saya mau katakan bahwa kesukaan yang diajarkan dalam Yohanes adalah kesukacitaan ketika kita menghamba. Dan ini kesukacitaan yang tidak bisa dibuat-buat. Kalau kita nyanyi di gereja kita bisa buat-buat, kita sukacita. Ya, tadi kita diminta untuk saling salaman. Pada tahu gak nama satu sama lain? Belum tentu tahu kan? Berarti kita sekedar lakukan itu karena disuruh. Tetapi Ipigenia menunjukkan kesukaan menghamba. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kesukaan menghamba. Karena dia turun dengan sempurna, saudara yang terkasih.
Nah, saudara kasih, saya tahu persis penghambaan diri sangat susah. Saya mengalaminya dalam pelayanan dan saya percaya banyak Bapak Ibu saudara kasih yang terlibat dalam pelayanan juga mengalami. Tapi intensitasnya beraneka ragam dan berbeda. Saya tahu jemaat tertentu yang saya layani memfitnah saya. Saya pernah alami itu. Tetapi waktu keluarganya sakit, jemaat itu lagi kesusahan, saya tetap besuk dan layani. Apakah saya ada rasa malas besuk jemaat yang kayak begitu, yang udah fitnah saya, reputasi saya dirusak? Males Bapak Ibu, kita jujur aja sebagai pendeta. Males besuk jemaat yang fitnah kita, saudara kasih. Tetapi saudara kasih, ada satu kekuatan yang Tuhan berikan. Sesusah apapun hati saya waktu besuk jemaat itu, jemaat yang fitnah saya, jemaat yang gak suka sama saya tetap lakukan dengan satu kesadaran utama. Dan ini kesadaran yang saya kira sangat krusial sekali. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mampu karena ada kesadaran. Ipigenia mampu melakukan penghambaan dengan sukacita karena ada satu kesadaran ini, saudara terkasih. Yaitu yang ketiga. Mentalitas pelayan yang sungguh-sungguh Kristiani, dia itu menyadari posisinya sebagai utusan, bukan atasan, saudara terkasih. Nah, saudara kasih, Yesus itu menyadari dirinya sebagai utusan Allah. Kita bisa baca di pasal-pasal di Yohanes 13 sampai 17. Nah, saudara kasih, tapi secara singkat Anda bisa baca bagian-bagian ini, saudara kasih. Yesus menganggap posisinya sebagai utusan Allah dan ini kehormatan. Yesus percaya Allah Bapa itu pasti memampukan dirinya untuk menggenapkan tugas mulia yang di dalamnya ada proses penghambaan diri. Nah, kalau kita tidak sadar posisi diri sebagai utusan, maka pelayanan hanya akan jadi ajang mempertontonkan talenta. Menjadi ajang ekspresi diri. Menjadi ajang pelarian dari rumah karena di rumah kayak neraka. Menjadi ajang momen aktualisasi diri, saudara kasih. Tindakan penghambaan yang Yesus lakukan lewat 7 kata kerja, lalu diwujudkan lewat cerita Ipigenia tadi, ini bukan hal yang mustahil buat kita di abad 21 di Jakarta. Kita pasti dimampukan Roh Kudus untuk menyangkal diri dan menghamba. Kalau kita betul-betul sadar posisi kita utusan, bukan atasan, saudara kasih. Jadi saudara kasih, ini yang juga menjadi satu tantangan tersendiri buat kita ya. Karena pelayanan kita, kebaktian kita bukan cuma secara publik ya buat kita yang melayani. Tetapi sekarang juga udah masuk YouTube dan bisa disebar kemana-mana, saudara kasih. Jadi godaannya sebenarnya lebih besar, saudara kasih. Oleh karena itu kita setiap orang betul-betul perlu belajar memeriksa diri sampai kita mati. Memeriksa diri dan belajar memposisikan diri, saya ini utusan, bukan atasan. Nah, sebab penghambaan diri yang paling susah terjadi justru waktu ada sesama pelayan itu saling konflik. Ya, atau sesama anggota keluarga saling kesel, ya, nggak mau ngomong satu sama lain. Dan saya kira ini satu hal yang paling susah ketika kita perlu belajar untuk menghambakan diri di tengah keluarga atau di tengah gereja sebagai keluarga Allah. Nah, tanpa kesadaran bahwa saya ini utusan, saya bukan atasan, maka susah buat kita untuk bisa menghamba, saudara kasih. Nah, buat Bapak Ibu saudara kasih, yang menarik di dalam Yohanes 13 ini, kesadaran diri Yesus sebagai utusan dan bukan atasan dimunculkan secara eksplisit, kelihatan dengan mata, ya, cuci kaki muridnya. Lalu Yesus menegaskan di ayat 12 sampai 15, kamu pun wajib saling mencuci kaki. Ini yang paling susah. Karena gini loh saudara kasih, ada gereja yang menerapkan cuci kaki secara literal. Jadi dalam 1 tahun itu ada kebaktian di mana pendeta majelis cuci kaki jemaat. Ya, itu gampang. Karena itu kita bisa berpura-pura saudara kasih. Nah, tetapi lebih susah lagi adalah kalau kita membasuh kaki orang seperti yang tadi saya alami. Sudah memfitnah saya, sudah nusuk-nusuk saya dari belakang, baik di gereja maupun di kantor. Apa bisa kita menghambakan diri kepada orang seperti itu?
Nah, dalam konteks gereja saudara terkasih, lebih bagus kalau menurut saya anggota keluarga Allah di GKBJ menghidupi saling membasuh kaki sebagai kiasan. Ya, nggak harus secara literal. Sebagai kiasan artinya kurang lebih seperti ini. Jemaat yang senior, turunkan harga diri. Jadi hamba buat yang muda-mudi. Yang muda-mudi, turunkan keangkuhan kita sebagai generasi digital. Jadi hamba buat yang senior. Ada satu gereja, mereka pisah kebaktian 1 sama kebaktian 2. Kebaktian 1 tradisional, kebaktian 2 kontemporer. Kemudian di kebaktian 2 pelayannya itu mulai dari penyambutan. Ya, dari parkiran bukan cuma petugas keamanan gereja. Ada pelayan penyambut tapi di lapangan parkir. Di lift ada penyambut, di tangga ada penyambut. Kemudian ada seorang ibu yang datangnya ke kebaktian 1. Dia tanya ke pengurus kebaktian 2. Pak, kok kami gak digituin sih? Karena kebaktian 1 lebih banyak yang senior. Kok gak ada yang pegangin kami buat naik tangga? Tapi kebaktian 2 yang muda-mudi kok di lift disambut, di tangga disambut. Aneh sekali. Dan kemudian majelis pengurus ini cuma mengatakan begini, maaf ya tante, oma, kami udah kehabisan orang. Enak aja jawabnya begitu kan. Padahal satu jemaat dijadiin 2 jemaat. Saudara terkasih. Sampai ada jemaat yang senior berkata seperti itu. Sedih sekali saudara terkasih. Mentalitas pelayan yang sejati betul-betul mengimitasi Yesus. Dia kasih contoh turun melayani. Bukan demi pamer dan pamor. Waktu dia turun melayani, dia perlihatkan kesukaan menghamba. Lewat 7 kata kerja tadi. Dan Yesus adalah manusia 100%. Mampu lakukan itu karena ia menyadari posisinya itu utusan. Bukan atasan. Yesus mampu menggenapkan misi Allah karena ia melekat dengan Allah. Dan inilah yang menjadi poin yang terakhir dari perenungan kita. Mentalitas pelayan yang sungguh-sungguh sejati. Melekat senantiasa pada Tuhan Yesus. Atau pada Allah yang terkasih. Dan ini luar biasa sekali. Karena Yesus Kristus Tuhan kita tidak mengabaikan relasi melekat pada Bapanya. Dan hal ini ditegaskan di ayat 16 sampai 17 dan ayat 20. Tapi yang saya mau sorot adalah kata-kata Tuhan Yesus di ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka kamu berbahagia kalau kamu melakukan. Artinya kita yang terlibat pelayanan kita bisa merasa letih, capek, bahkan terluka ketika melayani. Namun kebahagiaan melayani Tuhan tidak bisa dirampas oleh siapapun selama kita melakukan pelayanan dengan melekat pada Tuhan kita. Barang siapa menerima orang yang Yesus utus, orang itu menerima Yesus. Dan menerima Allah Bapa yang mengutus Yesus. Dengan kata lain, selama kita lakukan pelayanan dengan motivasi bersih, bukan pamer pamor, ya, maka kritikan pedas, konflik menyakitkan tidak perlu membuat kita meninggalkan Tuhan dan gereja. Sebab negativitas yang kita terima juga dialami sama Tuhan yang mengutus kita, saudara terkasih. Ketika ada orang jahatin kita, orang itu sebenarnya jahatin Tuhan yang ngutus kita. Jadi saudara terkasih, mari kita betul-betul perlu periksa diri motivasi kita. Terus periksa, waktu kita terlibat pelayanan, ada gak proses penghambaan diri? Terus kita sadar gak sih posisi kita ini bukan atasan, kita utusan, kita bukan yang terutama. Nah kalau kita tidak melenceng, maka kritikan, konflik tidak akan sanggup merampas kebahagiaan kita melayani Tuhan. Hal ini hanya mungkin kalau saudara dan saya terus melekat dan rekat dengan Allah melalui Yesus. Makanya Paulus juga menegaskan hal yang sama. Kita baca sama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Perhatikan yang saya warnain biru. Giat dalam pekerjaan Tuhan, jeripaya tidak sia-sia.
tapi ada yang merah. Kita giat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi perlu terjadi dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu artinya melekat kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita lengah dan kemudian kebahagiaan, kesukacitaan kita melayani Tuhan jadi pudar karena kita capek, saudara terkasih. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menghidupi seluruh firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur. Saya undang Bapak Ibu saudara yang terkasih jemaat Tuhan GKBJ, silakan berdoa secara pribadi. Buat Bapak Ibu yang belum terlibat melayani secara aktif, doakan para pelayan di gereja ini. Supaya mentalitas pelayan betul-betul menyerupai Kristus. Kalau Anda tergerak untuk melayani, nyatakan komitmen Anda di hadapan Tuhan secara pribadi atau sebagai keluarga. Dan kemudian hampiri para hamba Tuhan untuk terlibat pelayanan. Bagi saudari yang sudah melayani, nyatakan di hadapan Tuhan. Apakah selama ini melayani gak terlalu pikirin mengenai motivasi ataupun mentalitas dalam melayani. Minta pertolongan Roh Kudus untuk dapat melakukan transformasi dalam diri Anda. Silakan berdoa secara pribadi, saya beri waktu sebentar. Segala puji syukur ya Allah, karena Engkau beritahu siapa dirimu sebagai pencipta melalui Yesus Kristus yang kami bisa saksikan, kami bisa baca di dalam kitab suci. Kami sangat berterima kasih karena Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang betul-betul memperlihatkan mentalitas pelayan dengan begitu gamblang. Tuhan maafkan kami, khususnya kami para pelayan, aktivis. Mungkin di antara kami sibuk pelayanan tetapi kami gak terlalu berpikir mengenai motivasi kami. Kami gak terlalu memeriksa diri kami. Mungkin selama ini kami just go with the motion di dalam pelayanan. Kami melayani secara autopilot. Kami gak terlalu perhatikan gejolak-gejolak internal dan kerohanian kami ketika melayani. Tuhan, tolong kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu, sekaligus pelayan yang Kau beri hak istimewa berbagian di dalam pekerjaan kerajaan-Mu. Dan mampukan kami untuk melakukan semua pelayanan karena kami mengasihi-Mu yang terlebih dahulu mengasihi kami sampai mati di atas kayu salib. Dan jagalah kami ya Roh Kudus, supaya ketika kami sibuk melayani, kami tidak melecehkan relasi persekutuan intim dengan Allah. Sehingga pelayanan yang kami kerjakan tidak hanya membuat kami capek, tetapi betul-betul menambah dan memperkuat kebahagiaan kami sebagai seorang anak-anak-Mu, sebagai satu keluarga anak-anak-Mu. Tuhan dengar seru doa kami, karena kami mau menghidupi mentalitas pelayan yang Kau ajarkan melalui Yohanes 13. Dengar seru doa kami ya Allah, karena kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, teladan buat kami, pelayan-pelayan. Amin.